Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin kita telah belajar gimana create data, gimana caranya filtering, terus gimana caranya splice atau delete data, hapus data. Nah, sekarang kita mau main sama API, tapi API-nya itu nggak ada authentication-nya. Jadi kita cuma belajar gimana caranya ngambil data dari API. Ingat ya, ini tanpa token, tanpa apapun. Jadi API-nya saya buat tanpa token. Jadi tinggal ngambil aja. Oke. Saya buka folder kemarin. Nah, ini ya yang kemarin. Jadi API-nya itu ini. Saya punya API, bikin API di ini localhost users. Jadi kayak list teman gitu lah, list teman nama dan alamat doang. Nah ini datanya cuman ada satu, jadi ini bisa create dan bisa get, bisa read, ambil semua datanya. Mm-mm. Jadi bikin lagi apa enggak ya, bikin lagi aja ya, bikin lagi namanya http http dari html gitu, kemudian saya copy ini aja, terus bikin JS-nya, bikin baru http.js gitu. Kenapa namanya HTTP? Karena nanti apa namanya, params-nya itu, parameternya nanti HTTP yang kita pakai, dan sebelumnya itu scope. Jadi nanti ada dua scope dan HTTP. Oke, bikin view-nya dulu ya. Mm, 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 mm. http.html. Oke, kemudian di sini formnya. Pakai apa ya? Tampilannya gimana ya? Gini aja. Input form.
Jadi nggak apa-apa ya belajarnya sambil sambil ngoding CSS-nya juga, apa namanya, bootstrap-nya juga. Jadi biar apa ya? Ya mungkin ada yang mau belajar gitu juga belajar bootstrap kan enak. Kok style sih? Stylenya margin bottom 5 pixel placeholder. Kemudian button info, button block. Nah, ini masukkan data baru di sini buat cari data, terus datanya di sini nanti dimunculkan pakai table. Dimunculin pakai table di sini. Apa-apaan ini? Nama, alamat. Munculin di sini nanti. Oke. Kemudian udah, tampilannya udah. Kemudian kita ngoding ini ya, bikin file http.js, kemudian var app sama dengan angular.module. Oh ya, sebelumnya maaf suara saya kurang keras karena baru bangun tidur. Controller sama dengan HTTP controller. Nah, kemudian di function kemarin ada scope, kemudian sekarang nambahin HTTP karena kita akan pakai itu nanti. Kemudian langsung ambil datanya. Scope, contohnya kita bikin scope teman sama kayak kemarin. Kemudian di scope teman ini kita mau ngambil data dari API ini. Ini kan, ini localhost Laravel API, public API users, metodenya get. Ini untuk ngambil datanya. Ada nama, ID gitu. Oke, kita copy http.get. Nah, sini kemudian success function data. Kemudian scope .temans sama dengan data. Jadi dia ngambil data dari sini. Ketika sukses ada parameter data. Sukses datanya ada di sini. Kemudian data dimasukin ke scope temans. Kita tes ya apakah berhasil. Jadi di sini tambah ng-app http, kemudian di body aja ya, ng controller sama dengan http controller. Kemudian tadi kan ini teman. Ntar sorry. Oke. Kemudian saya mau repeat di sini kan. Jadi tr ng repeat
teman teman. Kemudian di sini bikin DD. Nah, datanya kan tadi ada nama dan alamat, yang akan saya munculkan nama dan alamat. Jadi teman dot nama, kemudian td teman dot alamat gitu. Kita tes ya. Nah, keren kan? Jadi data di sini tadi udah masuk. Sesimpel itu pakai Angular. Sesimpel itu. Nah, kemudian coba saya tambah datanya ya. Send. Nah, berhasil. Nah, keren kan? Oke. Sekarang kita mau nambahin datanya. Tadi kan kita pakai Postman kan. Datanya kayak gini. Sama, linknya sama, cuman metodenya post. Kemudian inputnya nama dan alamat. Oke. Kita buka ini form kita untuk nambah ini, nambahin data. Jadi di sini namanya kan, saya bikin ng model, ini dibuat ng model sama kayak kemarin, jadi nama input gitu. Kemudian tag area ng model alamat input. Kemudian bikin function. Jadi scope tambah gitu function. Kemudian di sini sama http tapi metodenya post. Nah, metodenya post. Kemudian data tadi kita masukkan di sini. Ada inputnya nama scope dot nama input, kemudian alamat scope alamat input. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini sama success function data. Oke, baru di sini sama kayak kemarin kita belajarnya gimana? Push. Jadi scope dot teman dot push data. Oke. Jadi kan gini, kita ngepost data kayak tadi kan, penonton Jakarta. Kita dapat respon kayak gini. Nah, ini langsung di-push, langsung ditambahin ke sini. Jadi langsung muncul nanti. Pakai two-way data binding yang kemarin kita belajar itu loh. Jadi kalau controller berubah, ya udah di view berubah. Ketika data di controller berubah, dia langsung ngerubah yang di view. Oke. Dicoba ya. Oh, eventnya belum. Di sini tambah event. Kemudian di sini ng submit tambah event. Oke. Kemudian di sini event prevent default. Kemudian kita coba ya. Namanya siapa ya? Namanya Raisa. Alamatnya di mana ya? Yang enak ya. Pasuruan. Send. Raisa Pasuruan. Coba kita refresh. Nah, Raisa tetap ada, berarti udah masuk ke API-nya. Kita coba cek di sini. Raisa apakah masuk? Send. Keren. Masuk.
Raisanya udah masuk ke API-nya, ke database-nya. Keren kan? Jadi Angular sesimpel itu buat mainin API. Saya masih belum bikin tutorial gimana caranya nanti kalau ada authentication-nya, terus ngirimin token gitu, login, terus nyimpen tokennya itu belum. Kebetulan saya juga lagi belajar itu, masih belum dapet referensi yang bagus. Nanti kalau udah dapet, insya Allah saya bikin tutorialnya. Oke, jadi sampai di sini dulu tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.